meninggal, tentu kita semuanya anggota keluarga kita, mungkin di antara kita yang anggota keluarganya sudah tiada, ya di antaranya amal yang senantiasa terus mengalir ada 3, yaitu doa anak yang soleh, doa anak yang soleh dan solehah yang ketika dia hidup mendoakan anggota keluarganya yang sudah tiada. Ya, mereka semuanya, mungkin orang tua kita, leluhur kita, mbah-mbah kita semuanya, buyut kita yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, ya membutuhkan doa dari kita semuanya, ya, sehingga tidak ada amalan lain kecuali yang telah mati kita kirimi doa sehingga mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan surga dan neraka itu hak Gusti Allah, gitu kan. Apakah dia selama hidupnya banyak maksiat, banyak dosa, apakah dia ibadah, ahli ibadah, kita nggak tahu. Karena yang dihitung di sisi Allah adalah yang terakhirnya, kematiannya. Maka tadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan kebaikan. Husnul itu kan hasan, ini ahsan ya, sama ya. Beliau datang membawa kebaikan untuk kita semua. Ya, paling baik ya, ahsan ya, isim tafdil ya, mengutamakan paling baik di antara yang lain. Ahsan, ahsan, hasan, hasanah, ihsan, muhsin dan sebagainya. Ahsin itu maknanya adalah kebaikan. Dan kalau husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan melakukan amal soleh, mati ketika dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan dari mati. Husnul khotimah adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Husnul lawannya su itu sayiat. Mohon diingatkan ya Ustaz kalau salah. Ustaznya, jadi jangan-jangan beliau lebih alim daripada saya. Ada intonya di sini. Takut kalau ketahuan bodohnya Ustaz. Ya, beliau ini lebih senior dari saya. Ya. Su itu artinya adalah buruk, mati berarti dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Maksiat ya macam-macam ya. Makanya Islam mengajarkan kita ketika kita kebiasaan kita dari kecil, anak-anak kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, thayyibah, baik. Mendapatkan nikmat dari Allah, mengucap alhamdulillah, syukur segala puji bagi Allah, termasuk mendapatkan pujian dari siapapun dari manusia, agar kita tidak ada rasa angkuh, rasa sombong. Alhamdulillah. Ini sedang apa lanjut ya? Tapi yang Lanjut berarti volumenya lebih kecil ya, apa? Ya. Mati dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan. Nah, biar kita mati dalam keadaan baik, kita disunahkan untuk sering mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, mendapatkan nikmat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mulai. Alhamdulillah. Ala kulli nikmatillah, ala kulli hal, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembalikan kepada Allah. Mendapat nikmat, mendapat kekayaan, ya, mendapat rezeki yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, segala pujian hanya kepada Allah. Jadi memutuskan segala perilaku
buruk, berlaku jahat, sifat-sifat syaitan yang dalam diri kita, segala apapun yang diuji pujian kepada diri kita, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Mendapatkan musibah, apa yang kita ucapkan? Innalillah. Innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillah itu bukan hanya untuk khusus orang mati. Di Al-Quran kan, desa Al-Baqarah itu kan, itu artinya umum. Segala sesuatu yang itu mendatangkan musibah yang kita itu merasa sedih, ya, entah kita dapat musibah anggota keluarga kita, dulur kita, yang musibah ketika yang keburukan kan gitu kan, terjadi kecelakaan misalnya, atau kita kesandung misalnya, mengucapkan innalillah, sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari segala aktivitas kita itu kita sebut nama Allah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, Masya Allah, ya, apapun yang terjadi ini atas izin Allah, Masya Allah. Kemudian ada lagi Subhanallah. Subhanallah maknanya adalah Maha Suci Allah. Sedang melakukan dosa, kemaksiatan, mengucap apa? Astaghfirullah, ya, Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dosa ini ya bukan hanya dosa secara zahiriyah, dosa yang besar yang kita lakukan. Ketika kita sudah mulai buruk sangka kepada orang, langsung kita putuskan segala bisikan setan itu, kita kecewakan setan itu, ya enggak jadi akan menghinggapi dalam diri kita. Langsung seketika astagfirullah, ada bisikan-bisikan jahat, kita mau berburuk sangka, suudzon misalnya, langsung kita putuskan perangkap setan itu dengan mengucapkan istighfar, astagfirullah. Jadi kalimat-kalimat itulah yang kita ucapkan nanti ketika kita dalam keadaan mati, kita juga mengucapkan kalimat itu, ya. Tapi kalau orang kebiasaan ngomong-ngomong saya elek, miso-miso, kadang-kadang kan ngadengin mangkel kalau sopok listrik kok montal mati, awan-awan panas-panas, bahaya turun. Padahal ya orang hutan orang gelunduk kok mati, akhirnya musuh mengucap kalimat yang tidak baik. Nah itu bahaya itu, ya. Atau kebiasaan ngomong saru, anak-anak kita itu harus kita cegah untuk jangan berkata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi kebiasaan tabiat, kebiasaan itu nanti akan bahaya, menjadi perangai dia, kebiasaan sampai itu wah, sampai dia sakaratul maut, apa yang dilakukan? Misuh-misuh juga. Ya, sakaratul maut, ya, sakar itu kan mabuk. Maut itu mati, berarti orang itu ketika mati itu sebenarnya dia dalam keadaan mabuk. Mabuk itu berarti dia hilang kesadaran, nggak sadar apa yang dia ucapkan, ya. Karena apa yang kita ucapkan kalimat terakhir tadi, apakah kita su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, apakah husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, ada lisan kita itu tadi. Biasanya orang kebiasaan kecil ngomong elek, ya tuane nih raisin kan, tembuti-buti dimanapun tempat dia sering mengucapkan kalimat yang buruk, bahkan sampai ketika mati pun dia nggak sadar. Kenapa? Ya karena dalam keadaan sakar. Sakar itu berarti dia dalam keadaan mabuk, berarti sama seperti orang yang mabuk. Kenapa? Ketika mati itu dalam keadaan hilang kesadaran, ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Itulah sunnahnya, agar lisan kita untuk senantiasa menyebut kalimat-kalimat thayyibah, kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya, ya. Jadi ini nopo kalau nyampe gini untuk semerawut ini terus memimpin tahlil, terus mau di sampai Bu apa ketua muslimat, ya banyak nasihat yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah sudah rutinan
Mungkin istiqomah nggih Bu nggih. Ya, istiqomah ki sing paling apik jan. Ya, amalan yang paling berarti ya istiqomah. Nek ker ngawali ya sapa wae iso. Semangat ala ngenek iki, semangat ala ngenek iki, macam-macam keinginan itu semuanya. Tapi ketika kita kemudian membiasakan itu, kemudian menjadi rutinitas, berat kita semuanya untuk melaksanakan apa yang menjadi program kita. Jadi ya termasuk Bu seperti ini sebagai ketua muslimat, kemudian di sini juga ada ketua khotimah. Amin. Ya, siapa yang murid-murid PNU dia adalah santriku walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, maka saya doakan walaupun Mbah Hasyim Asy'ari sudah tidak ada, didoakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini sampai hari kiamat anak turun kita, cucu kita semuanya akan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sami-sami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihaqqiha wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihaqqiha wa ila dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihaqqiha wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihaqqiha وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى satu materi yang ini mungkin ya juga penting. Intinya saya bukan menggurui panjenengan semuanya, tapi sami-sami ya. Ikhlas lahir batin ini bukan untuk untuk mengoreksi orang lain, tapi intinya adalah untuk mengoreksi diri saya sendiri. Karena saya juga ini adalah orang yang masih banyak dengan dosa, banyak dengan kemaksiatan. Yang saya sampaikan tadi di awal, kita itu nggak tahu itu ada kalanya ahli ibadah banyak amalnya, tapi ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, ada yang seperti itu. Maka bagaimana yang semacam ini? Maka bagi orang yang ahli ibadah hendaknya dia senantiasa untuk rendah hati, tawaduk, merendahkan diri. Kenapa? Karena ketika kita mampu untuk melaksanakan amal ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena bukan karena kemampuan kita, tapi karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan kita untuk beribadah, Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita. Kalau tanpa hidayah Allah, ya kita tidak akan melaksanakan kebaikan amal soleh. Ya, kita tentu akan melaksanakan kemaksiatan terus menerus, ya, kemaksiatan dosa sampai kematian kita.
Maka bagi kita semuanya yang mungkin sudah lebih baik melaksanakan amal yang mungkin lebih banyak, maka hendaknya kita untuk senantiasa tawadhu, rendah hati, merasa diri adalah sebagai hamba Allah yang hina. Kemudian bagaimana sebaliknya, ada orang kala yang dia selama hidupnya jengkel kayak gawe goro-goro dengan tukang malih, tukang merampok, mateni uang. Ya, tapi ketika kemudian dia mati diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, mati dalam keadaan benar. Itu makanya kematian ini adalah sesuatu yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semuanya yang melakukan amal kebaikan, kita terus melakukan kebaikan itu istiqomah. Bagi yang ahli maksiat, ya kita juga mendoakan saudara kita yang melakukan maksiat itu, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita marah-marah, kita seneni, kemudian kita doakan yang jelek-jelek, mudah-mudahan segera mati misalnya itu. Jangan, walaupun dia ahli maksiat, walaupun buruk apapun, tetap tugas kita adalah mendoakan yang baik. Karena walaupun dia ahli maksiat, ketika kita mendoakan yang baik itu, apakah itu nanti diijabah oleh Allah, kebaikan itu akan kembali kepada kita semuanya. Nah, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya, tentang tanda hari kiamat. Apa itu tanda hari kiamat? Min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat macam-macam berarti nanti, ayaqi lal ilmu, yaitu sedikitnya orang yang berilmu. Ya, ilmu mulai hilang. Orang-orang yang alim, orang-orang yang punya banyak ilmunya, para sesepuh kita, para alim, para ulama, para kiai, sudah banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu kemudian sedikit, kemudian tidak banyak orang yang membahas tentang majelis ilmu. Maka tugas kita semuanya di akhir zaman ini untuk kita menghidupkan majelis-majelis ilmu. Walaupun ya itu tadi kata Bu seperti ini ya rada angel ya, ngajak uang. Orang itu mau atau tidak, itu sebetulnya nggak memberikan efek keburukan kepada kita. Kita ngajak orang dapat pahala, orangnya itu mau. Kita ngajak orang itu nggak mau, ya tetap dapat pahala. Jadi mau atau tidak mau, itu tetap kita mendapatkan pahala, tidak dikurangi pahala sedikit pun. Jadi ketika orang kita ajak kok nggak mau, itu ya jangan mangkel, jangan gerundel, ya jangan malah nggak ikhlas. Yang penting ikhlas. Tugas dia mau atau tidak mau itu adalah haknya Allah. Kalau dia mau tergerak hatinya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya mungkin ada kesempatan yang lain. Tugas kita untuk mengajak kebaikan dengan penuh kesabaran. Ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Mengajak orang itu dengan kesabaran dan penuh kasih sayang, penuh rahmat. Sing alus ngajak wong kebaikan itu, enggak usah mencak-mencak, enggak usah ngotot-ngotot gitu kan. Ya, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Jangan kemudian kita marah-marahi sehingga nanti orang akan takut untuk mendatangi majelis ilmu. Justru dengan orang yang ketika kita ajak itu dia tuh roto angel, itu sebenarnya akan mendatangkan pahala kita terus menerus. Diajak ragelem dapat pahala, setelah diajak ragelem, berarti ganjarannya terus menerus gitu. Iya, itu maksudnya. Wa yadarul jahlu, dan tersebarnya kebodohan. Banyak orang-orang yang bodoh, ya, orang yang tidak berilmu. Nah, sehingga orang ketika beribadah tanpa ilmu, dia sudah sesat tambah menyesatkan. Kalau orang itu bodoh menyesatkan dirinya sendiri gak masalah, tapi kalau menyesatkan orang lain, nah ini yang bahaya. Sudah sesat nambah menyesatkan orang. Waidha rozina, nah ini yang menjadi tugas kita bersama untuk kita kurangi berbagai macam kemaksiatan. Wayadharul zina, yaitu munculnya zina, merebaknya perbuatan zina. Salah satu di antaranya perbuatan zina apa itu? Selingkuh. Ya, di mana-mana, di media sosial, di berita mana banyak orang yang melakukan zina, perselingkuhan. Di mana kemaksiatan itu sudah merajalela, sudah menjadi kebiasaan.
Jadi orang itu tidak malu lagi melakukan perbuatan zina, itu sudah terbiasa, seolah-olah itu hal yang menjadi umum. Nah, itu merebaknya perbuatan zina, diantaranya itu perselingkuhan. Dari perselingkuhan diantaranya ya adalah jalan menghantarkan kepada perbuatan zina. Masih mendingan kalau selingkuh dia segera bertobat, tidak sampai melakukan perzinaan. Tapi kalau sampai kemudian akhirnya melakukan perzinaan, nah ini yang kemudian termasuk kategori dosa besar. Kemudian apalagi tanda-tanda akhir zaman hari kiamat? Watak surun nisa, banyaknya perempuan. Secara jumlah populasi seluruh dunia ternyata memang benar menurut kajian ilmiah. Apa yang sabi ya tahu ngitung buat aku ya gak ngerti, ini menurut hadis Rasulullah. Kalau secara data ilmiah kok memang cocok, berarti memang kita itu sudah hidup di akhir zaman. Ampun kaget, ampun aneh, maka perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita jaga. Ketika kita keimanan seperti ini yang kita lakukan, mudah-mudahan mati kita juga dalam keadaan beriman. Wa yaqil rijal. Wa yaqil rijal yaitu pria akan semakin sedikit, ya qalil killa, sedikit laki-laki, banyak populasi perempuan. Maka disitulah sesuai dengan sunnah Rasulullah bahwasanya laki-laki itu diperbolehkan untuk berpoligami. Walaupun juga poligami ini dengan syarat yang sangat ketat sekali, gak gampang. Tapi kadang-kadang orang salah paham sunnah dengan tujuan sunnah. Bojone oke, loro telu. Bojone saya glowing. Ya, ini sebenarnya menyalahi sunnah. Memang Rasulullah itu kan istrinya lebih dari satu. Tapi kita juga perlu tahu bahasanya Rasulullah itu menikah lebih dari satu ketika yaitu istri pertamanya yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu sudah wafat. Berarti kalau kita kaji lebih dalam sesuai dengan tafsir surat An-Nisa di awal itu yang biasanya sering kita dengar masna wasula waruba itu. Nah, itu sebenarnya sangat ketat sekali, yaitu harus adil, di mana orang itu akan kecenderungannya tidak adil. Ya, kemudian dia apa itu tadi Rasulullah itu ketika setelah meninggalnya Khadijah Al-Kubra itu baru kemudian beliau menikah lagi. Itu pun juga kebanyakan yang sudah tua ya, dalam beberapa sirah Rasulullah ini sudah tua, kecuali yang memang ada yang masih perawan yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hatta yakuna li khamsin imra'atan al-qayyimul wahid. Ya, sampai-sampai salah seorang pria mengurus menikah 50 wanita karena kejahilan orang itu terhadap ilmu agama. Jadi gak aneh lagi kalau misalnya ternyata kok uang kok terhadap bojone bukan hanya 4 misalnya. Bahkan dia sudah bisa menikahi kawin cerai sampai puluhan jumlahnya. Nah, ini ada kan berita yang semacam itu. Nah, ini karena kesalahan dalam memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang bagaimana ini dalilnya larangan zina, ya mungkin juga Ustaz pernah sebutkan larangan zina atau selingkuh di antaranya surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Nah, perbuatan kecil dan jalan yang buruk, ya termasuk diantaranya perbuatan zina adalah kategori dosa besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil itu ya dosa-dosa yang kita lakukan yang termasuk tidak kategori dosa besar. Apa misalnya dosa kecil? Apa Ustaz? Diantaranya Ustaz? Dosa kecil Ustaz. Nah, apa? Mengumpat, ya. Ngelok ke tanggane, ngerasani, langsung suzon itu, kurang nggak ngerti faktanya kayak ngopo, langsung berprasangka buruk. Nah, itu kan dosa kecil ya. Kalau kita lakukan terus menerus ya sama, nanti dosa kecil itu akan menjadi banyak, akhirnya menjadi dosa besar. Nah, kalau dosa kecil itu mudah untuk kita menghapusnya, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal kebaikan. Tapi bagaimana dengan dosa besar? Dosa besar itu dosa yang sangat sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya Allah itu juga akan mengampuni, tapi tetap bersyarat kan seperti itu. Itu termasuk kategori dosa besar. Apa saja di antaranya termasuk dosa besar? Ini ada dalil dari Al-Quran. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini ada beberapa dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Walladzina la yad'una, yaitu orang yang tidak menyembah ma'allah beserta dengan Allah ilahan Tuhan akhar, Tuhan yang lain. Jadi di antaranya orang melakukan dosa besar yaitu orang yang menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, berbuat syirik, pelakunya disebut dengan musyrik. Ya. Nah, jadi perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa besar yang Allah itu sangat sulit untuk mengampuninya. Bahkan ancamannya yaitu neraka jahanam. Ya, jahanam ini kan neraka yang memang khusus untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, dosa yang dalam beberapa keterangan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau kamu berpotensi untuk melakukan dosa, ya mudah-mudahan kalian semuanya melakukan dosa, tapi dosa kecil. Karena Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, dosa syirik, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni doa selain dosa syirik. Kemudian yang kedua apa? Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian membunuh tanpa keterangan yang jelas. Nah, jadi membunuh itu termasuk dosa besar. Ya, dihukumi membunuh orang tanpa alasan. Ya, maka dia hukumnya seperti membunuh seluruh makhluk Allah, seluruh manusia. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, dan tidak melakukan zina. Jadi zina di sini menurut Al-Qur'an surah Al-Furqan ini adalah nomor 3 dosa besar. Wa may yaf'alu dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, yalqa asama, dia termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya, yudha'af, dia akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Ya, dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah, kecuali orang yang beriman, bertobat, beriman, melakukan amal soleh. Fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah menggantinya kejahatan itu dengan kejahatan dengan kebaikan. Jadi intinya adalah taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benar tobat, insya Allah Allah akan mengampuninya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, itu diantaranya termasuk kategori dosa besar, yaitu melakukan zina. Kemudian apa yang menyebabkan perbuatan zina atau perbuatan selingkuh? Ya, ini intinya adalah kita sama-sama belajar. Yang mungkin misalnya di antara saudara kita yang melakukan itu, insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun. Bagi kita semuanya yang mungkin belum, mudah-mudahan kita tidak, seumur hidup kita tidak melakukan perbuatan itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai anak keturunan kita semuanya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari perbuatan zina. Nah, ini apa saja hal yang menyebabkan zina atau perselingkuhan? Yang pertama yaitu berkhalwat, yaitu bersama-sama dengan lawan jenis, berduaan atau menyepi atau janjian, dan berbagai macam modus lainnya. Ya, maka kita jaga anak-anak kita semuanya ketika pergi itu dengan harus ada mahramnya. Misalnya ada anggota keluarganya sedulurnya, atau mungkin dia ada kawannya. Jangan perempuan itu sendiri dengan laki-laki, ajaklah kawannya. Entah itu misalnya tujuan baik, entah itu mau belajar dan sebagainya, harus ada kawan perempuannya. Jangan hanya sendiri, apalagi dia perempuan sendiri, laki-lakinya banyak. Nah, ini bahaya. Walaupun ya kita tetap harus berprasangka baik, tapi kita putus pintu-pintu setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, karena nanti akan berpotensi, apalagi kalau anak-anak itu remaja, gejolak sahabatnya meningkat, dia nanti akan melakukan perbuatan yang buruk yang tidak terkontrol. Kan semangatnya menggebu-gebu ya, apalagi remaja kan nafsunya kan tinggi kan gitu. Yang kedua, mengumbar aurat. Ini maka hati-hati kita semuanya. Bagi perempuan, jangan mengumbar aurat. Kita perhatikan pakaian kita semuanya, apalagi kita sudah dididik ulama kita, banyak ustadz kita, banyak kajian ilmu.
berpakaianlah yang pakaian itu memang sesuai dengan syariat Islam, syar'i. Jadi antaranya apa itu pakaian sesuai dengan syar'i? Ya, berjilbab. Tapi gak cukup juga hanya berjilbab, karena jilbab ini kadang-kadang dipahami hanya sekedar kerudung saja. Padahal makna jilbab dengan kerudung itu berbeda. Kalau jilbab ini adalah seluruh tubuh, satu paket, kerudung dan gamis seluruhnya menutup pakaian. Kalau jilbab itu kan bahasa Arabnya khimar. Khimar ini kerudung ya. Kerudung ini maknanya adalah khimar dalam bahasa Arab. Kalau jilbab itu berarti satu paket. Apa itu? Jilbabnya yang menutup dadanya besar, kemudian dia nggak sempit, nggak longgar, nggak ngetat, kemudian juga dia tidak transparan. Walaupun dia pakai jilbab, tapi kalau hanya kepalanya saja, tonjolannya nampak, itu tetap dia dikatakan orang yang telanjang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berpakaian transparan, masih kelihatan banyak, kemudian sampai ketat. Nah, ini yang berpotensi mendatangkan perbuatan zina atau perselingkuhan. Kemudian pornografi, nah, ini termasuk di media sosial, pornografi maupun porno aksi, baik itu dalam bentuk ucapan, perkataan maupun tulisan, gambar, video dan sebagainya. Kita jaga anak-anak kita semuanya ketika menggunakan media sosial, hati-hati. Ya, kadang-kadang tidak terkontrol, mereka asik main HP, kadang-kadang scroll sana kemari, muncullah berbagai macam gambar-gambar yang itu bertentangan dengan syariat Islam. Maka kita jaga, kita pantau, terutama anak-anak kita yang sedang sekolah, yang tidak di pesantren misalnya ya. Dari mau di pesantren monggo, yang tidak, itu adalah tugas kita bersama, bagaimana kita harus lebih ketat menjaga anak-anak kita semuanya. Karena anak-anak kita semuanya adalah mutiara bagi kita, yang itu harus kita jaga kehormatannya. Kemudian pergaulan bebas. Nah, ini kita jaga, kita kontrol siapa temannya, waktu dia bermain kepada siapa saja, orang-orangnya itu harus kita tahu jeli. Ya, mau di unak-unak kayak orang anaknya mama kok cerewet banget gitu. Bisa karepe. Nah, itulah tantangannya kita sudah hidup di akhir zaman, berbagai macam cobaan untuk benar-benar kita terjaga anak keturunan kita itu memang sangat sulit sekali. Kenapa? Karena kemaksiatan itu sudah dianggap hal yang biasa, bahkan yang tontonan itu bisa menjadi tuntunan. Ya, hal-hal yang sebenarnya itu kemaksiatan menurut agama, karena orang nggak paham, karena banyak yang melakukannya, akhirnya itu menjadi tuntunan. Nah, itu yang kita antisipasi jangan sampai terjadi. Kemudian media sosial itu tadi, apapun akunnya, berbagai macam akun yang mungkin anak-anak panjenengan yang lebih paham itu harus kita kontrol, kita cek. Mungkin dia WA, chat WA dengan siapa, jadian di mana, malam apa, itu harus benar-benar kita kontrol. Nah, itu hal yang menyebabkan zina. Ya, cara menghindari zina dan perselingkuhan, di antaranya yang pertama menundukkan pandangan. Ini di antaranya adalah surat An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ya termasuk perempuan juga, agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi menundukkan pandangan, jangan sedikit-sedikit nafsu. Ya. Nah, kalau misalnya kok laki-laki, ya wajar lah namanya, entah laki-laki entah perempuan kan pasti punya nafsu kan gitu kan. Tapi bagaimana ketika muncul berbagai macam gejolak syahwat, untuk langsung kita tundukkan pandangan kita, mengucap istighfar. Lagi sekolah-sekolah ngerti wong untuk langsung astagfirullah misalnya kan gitu kan. Nah, itu diantaranya kan yang tidak kita ketahui, berbagai macam muncul yang tidak pernah kita prediksi. Nah, itu langsung kita membaca istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, ini memperbanyak puasa. Nah, ini termasuk yang masih single, entah itu laki-laki, perempuan, anak-anak kita semuanya kita didik untuk berpuasa. Jadi berpuasa di sini sesuai dengan hadis Rasulullah, bukan hanya untuk mendatangkan pahala, bukan hanya puasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah menundukkan syahwat. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wajah. Ya, hadis riwayat Muslim. Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, maka segeralah nikah. Anak kali kok ngerti wong iki memang calonnya kok baik-baik, maka segeralah
apalagi yang datang itu adalah yang ingin kepada anak perempuannya adalah benar-benar orang yang soleh. Jadi standarnya adalah orang yang kira-kira kuat agamanya. Jangan semata-mata kira-kira anak yang sugih apa utuh. Kacau ya. Kalau memang dia sudah matang, sudah dewasa, anaknya sugih atau tidak, kalau memang dia benar-benar dari segi ilmu agama juga harus butuh ustadz kan itu. Paling tidak dia tahu ilmu agama, segeralah, jangan ditunda-tunda. Karena khawatir ketika dia kemudian ditolak, nanti yang datang ternyata adalah orang yang tidak paham agama. Jangan bangga misalnya kalau yang datang itu memang wong sugih, anak wong sugih, tapi orang yang tidak tahu aturan agama. Nah ini bahaya ya, bisa menjadi musibah bagi anak kita ya. Nah ini diantaranya untuk berpuasa. Kalau datang melamar maka segeralah untuk mengadakan nikah, jangan ditunda-tunda. Kemudian bagaimana kalau belum bisa melaksanakan akad nikah? Maka bagi anak-anak kita semuanya yang remaja, yang sudah dewasa adalah dengan menjaga pandangan, kemudian memelihara farji, kemaluan, tujuannya adalah orang menikah. Dan siapa yang belum sanggup, hendaknya dia untuk berpuasa sunnah ya, memperbanyak puasa sunnah. Jadi sambil puasa Senin Kemis boleh, monggo. Tapi kalau tanpa puasa sunnah kok bisa menjaga gejolak syahwat, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kok syahwatnya meningkat, maka ya bukan hanya remaja ya, bapak-bapak misalnya kok yang statusnya duda misalnya kan, nah, maupun ibu-ibu yang mungkin sudah tidak ada suaminya misalnya, ya kalau misalnya ada hal-hal yang munculnya gejolak syahwat, nah itu untuk membanyak berpuasa. Kemudian menjaga etika atau pergaulan ketika media sosial, baik online maupun offline. Silahkan bermedia sosial, tapi jangan melampaui batas. Tabarruj itu perempuan yang melampaui batas, pakaiannya norak, kemudian dia cari perhatian untuk mendapatkan like, komentar orang yang memuji dan sebagainya. Nah ini berlebih-lebihan, yang itu dilarang dalam ajaran Islam, hukumnya haram. Maka berpakaianlah untuk tujuannya biar indah, karena Allah ini suka dengan yang indah. Jangan sampai kemudian berpakaian untuk mencari perhatian lawan jenis, apalagi yang dia sudah berkeluarga, maka lebih berhati-hati ya. Kalau yang posting, bagaimana Ustaz posting foto-foto, monggo silakan, yang penting jangan berlebihan, jangan terlalu melampaui batas. Ya sewajarnya foto atau video silahkan, monggo, gak apa-apa, yang penting sesuai dengan etika. Karena kita bermedia sosial ini kan berinteraksi dengan berbagai macam orang, beda pendapat, pandangan. Nanti kalau kita nggak hati-hati, nanti akhirnya kontroversial, fotonya dimanfaatkan orang, diedit orang, kepalanya kepala kita, ternyata badannya badan orang lain yang itu orang nggak pakai pakaian kan gitu. Sekarang kejahatan media sosial banyak sekali, termasuk data-data kita itu bisa nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk praktek-praktek kejahatan, membobol. Misalnya kita ada akun banking misalnya di HP kita, itu bisa menggunakan data-data pribadi kita yang ada di Facebook atau media sosial lainnya. Harus berhati-hati, jangan kesenangan, keenaan. Jadi tetap bebas, yang kita ini sesuai dengan etika atau ajaran Islam. Kemudian bagaimana agar tidak terjadi perselingkuhan? Kita harus bersyukur dengan pasangan kita masing-masing. Insya Allah apa yang menjadi pasangan kita itu telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasangan yang terbaik, pasangan dunia dan akhirat sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah segala kekurangannya ya terima, yang namanya manusia pasti punya kelebihan kekurangannya. Kalau kita hanya sekedar menikah berkeluarga ini hanya untuk mencurahkan syahwat atau nafsu, ya bahaya. Jadikanlah pernikahan kita ini sebagai ibadah untuk berlomba-lomba kebaikan sampai kematian kita ya, itu. Kemudian yang kelima adalah menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, beribadah dan sebagainya. Nah, anak kita tambahkan kegiatan-kegiatan yang kira-kira itu berguna. Jangan sampai mereka tidak ada aktivitas yang positif apapun bentuknya, termasuk panjenengan semuanya ada majelis-majelis semacam ini. Insya Allah hal-hal yang negatif itu akan bisa kita tanggulangi ya. Insya Allah tidak akan terjebak dengan perbuatan zina atau perbuatan maksiat ya. Nah itu penjelasannya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah
bermanfaat untuk Amin ya Allah. kita semuanya. Bukan niat untuk menggurui panjenengan, ini niatnya adalah untuk memperbaiki secara khusus untuk diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri karena saya termasuk manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Tugas kita semuanya untuk saling menasihati dalam kebaikan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala khilaf, lisan saya yang tidak terjaga, mungkin ada hati yang tersakiti. Tujuan kita semuanya adalah golek ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang saya lakukan, tentunya saya insan dhaif, insan yang lemah, penuh dengan dosa. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir batin sing nggih. Ya, segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dalam pertemuan yang lain kita bisa bertemu lagi, mungkin bisa digantikan dengan ustadz-ustadz yang lain, ustadz yang alim yang bisa menambah ilmu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.